Halo anak-anak kelas 4C. Hari ini kita akan membahas tentang operasi hitung campuran. Materi operasi hitung campuran ini bisa anak-anak lihat di buku paketnya, itu halaman 30. Operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang melibatkan lebih dari satu jenis operasi hitung yang berbeda. Jadi kan dalam operasi hitung itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Jadi dia kalau campuran itu dia melibatkan semuanya. Nah, di sini ada peraturan yang harus anak-anak ingat saat mengerjakan operasi hitung campuran. Ada 3 di buku paketnya. Yang pertama, dahulukan pengerjaan tanda kurung. Nih. Kemudian, kerjakan operasi hitung kali perkalian atau pembagian. Yang ketiga, kerjakan operasi hitung penjumlahan atau pengurangan. Jadi maksudnya begini, jika dalam soal nanti kalian menemukan ada tanda kurung, ada perkalian, ada penjumlahan, kalian harus ingat dulu aturannya. Oh, kalau ada tanda kurung berarti itu yang dikerjakan lebih dahulu. Jika ada penjumlahan dan perkalian, kira-kira mana yang dikerjakan lebih dulu? Penjumlahan atau perkalian? Ya, harus perkaliannya dulu yang dikerjakan, soal perkalian dulu, baru penjumlahan. Kita masuk ke contoh soal ya, biar lebih memahami. Nah, lihat di buku paketnya. Di situ ada contoh soal. 10 ditambah dalam kurung, ada tanda kurungnya. 15 dikali 3 dikurang 16 dibagi 2. Yang mana yang harus dikerjakan lebih dulu? Ya, ingat lagi rumusnya atau peraturannya. Kalau ada tanda kurung, itu yang dikerjakan lebih dahulu. Berarti kan ini yang dikerjakan lebih dulu ya, yang ada tanda kurungnya. Berarti tulis angka 10-nya. 10 ditambah 15 dikali 3, itu jawabannya 45. Baru kemudian kalian bagi. 16 dibagi 2 itu hasilnya 8. Kemudian langsung jumlahkan. Itu ada tambah, kemudian tambah dulu. 10 ditambah 45 itu hasilnya 55, baru dikurangi 8 itu hasilnya 47. Bisa ya, lanjut ke soal nomor 2 biar lebih paham lagi. Nah, di sini ada contoh soal 150 dikurangi 20 dikali 4 dibagi ditambah 48 dibagi 4. Nah, kalau ada soal seperti ini, di sini ada pengurangan, ada perkalian, ada penjumlahan, ada pembagian, yang mana yang harus dikerjakan lebih dulu. Ingat lagi, ingat lagi rumusnya. Berarti kan pengurangan dan perkalian ini yang lebih dahulu itu kan yang harus urutannya itu kan perkalian. Berarti kerjakan yang perkaliannya dulu. 20 dikali 4. Kalian tulis di sini. 150 dikurangi, tetap ya 150 aja ditulis 150 dikurangi. Nih 20 kali 4 itu kan hasilnya 80. Ditambah baru kalian bagi 48 dibagi 4 itu hasilnya 12, kemudian baru ditambahkan 70. Hasil dari ini pengurangan ini itu adalah 70 ditambah 12 hasilnya 62. Jadi intinya ingat, jika nanti dalam soal menemukan tanda kurung, soal tanda kurungnya dikerjakan lebih dulu. Kemudian jika ada soal seperti ini, ada pengurangan, ada perkalian, otomatis yang dikerjakan dulu itu adalah perkalian atau pembagiannya. Ini karena perkalian yang di depan, berarti perkaliannya dulu baru pembagiannya. Paham? Bisa ya? Ini harus ingat aja nih, kunci dari 3
petunjuk ini, kalau kalian udah hafal 3 petunjuk ini, kalian pasti bisa mengerjakan operasi hitung campuran. Contoh soal satu lagi ya. 25 ditambah 7 dikali 2. Nah, jika ada soal seperti ini, yang mana yang harus dikerjakan lebih dahulu? Apakah kita tambahkan dulu atau kita kali dulu? Ya, yang benar itu adalah kita kali. Berarti 25 ditambah 7 kali 2 itu adalah 14. Jadi jawabannya adalah 39. Bisa ya? Kita lanjut ke soal cerita. Soal nomor 1. Pak Amir membeli 3 keranjang semangka. Setiap keranjang berisi 12 semangka. Setelah diperiksa, terdapat 4 semangka yang busuk. Semangka yang bagus diberikan kepada 2 orang sama banyak. Berapa banyak semangka yang akan diterima setiap orang? Oke, kita hitung dulu ya. Diketahui itu Pak Amir memiliki 3 keranjang semangka. Berarti kita tulis 3. Kemudian di setiap keranjang semangka itu dia ada 12. Berarti 3 dikali 12. Ini kita kurung ya. Kemudian setelah diperiksa terdapat 4 semangka yang busuk. Berarti kan ada yang busuk 4. Berarti dikurang. Itu artinya dikurang 4. Kemudian semangka yang bagus diberikan kepada 2 orang sama banyak. Berarti kalau diberikan kepada 2 orang itu artinya dibagi 2. Jadi ingat, dari sini ada yang ingin ditanyakan, sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Mungkin ada yang bingung, kenapa bisa 3 dikali 12? Karena di setiap keranjang, kan dia punya 3 keranjang. Jadi di setiap keranjang semangkanya itu ada 12. Berarti kan tinggal dikali 3 dikali 12. Kemudian kenapa dikurangi 4? Karena dia ada 4 yang busuk. Kemudian kenapa dibagi 2? Karena dia diberikan sama rata. Kalau diberikan berarti kan dia dibagi kepada 2 orang dengan sama rata. Berarti dia dibagi 2. Lanjut. 3 dikali 12 itu jawabannya 36. Kemudian dikurangi 4. Ini dulu ya, kita kurangi. 36 dibagi 4, 36 dikurangi 4 itu kan jawabannya 32. Baru kita bagi 2. Hasilnya adalah 16. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Adik mempunyai persediaan gula sebanyak 10 kg. Lalu adik membeli 5 karung gula masing-masing 10 kg. Berapa banyak persediaan gula adik? Diketahui adik sudah punya 10 kg gula kan? 10. Kemudian adik lagi membeli, berarti kan ditambah 5, adik beli 5 karung gula yang masing-masing, berarti kalau dia masing-masing isinya 10, berarti kan dikali 10, ini dalam kurung ya, 10 kg. Berapa persediaan gula adik? Nah, masih ingat jika ketemu tanda kurung dan yang tidak dikurung, yang mana yang dikerjakan lebih dahulu? Yang pastinya tanda yang dikurung, berarti tinggal tulis 10 ditambah 50 sama dengan 60. Berarti persediaan gula adik itu 60 kg. Lanjut ke soal nomor 3. Seorang pedagang membeli persediaan telur sebanyak 6 keranjang. Masing-masing berisi 26 butir. Karena kurang hati-hati, 20 telur tersebut pecah dalam perjalanan pulang.
berapa banyak telur yang tidak pecah? Diketahui ada 6. Diketahui persediaan telurnya ada 6 keranjang, berarti kan 6. Masing-masingnya itu 26. Ya, masing-masingnya 26. Kemudian karena dia kurang hati-hati, berarti kan di sini kurang hati-hati, berarti dia dikurangi 20 karena 20 yang pecah kan. Berarti kita langsung kalikan 6 dikali 26 156 kurangi 20 sama dengan 136. Berarti sisa telurnya adalah 136. Oke, sekian pemaparan materi Bu Guru hari ini. Bu Guru rasa anak-anak jika menyimak video dengan baik, anak-anak pasti bisa mengerjakan soal hari ini. Selamat mengerjakan tugas anak-anak.